Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, NIM 8040180126 dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model IT Governance. Yang pertama, ITIL, The Infrastructure Library. Yang kedua, ISO atau IEC 17799 atau The International Organization for Standardization atau The International Electronical Commission. Yang ketiga, COSO, Committee of Sponsoring Organization of Trade-wide Commission. Yang keempat, COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang COBIT terlebih dahulu. Materi pertama yaitu pengertian COBIT. The ISACA Framework, kerangka ISACA. COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja tata kelola IT Governance Framework, dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan control requirement, masalah technical issue, dan resiko business risk. COBIT mempermudah perkembangan peraturan yang jelas, clear policy development, dan praktik baik good practice untuk mengendalikan IT dalam organisasi. COBIT menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan IT, memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka COBIT. Materi yang kedua adalah sejarah perkembangan COBIT. COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit. COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COBIT versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Dan terakhir dirilis adalah COBIT versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. COBIT terdiri atas 4 dominan, yaitu 1. Planning and Organization. Memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rencana strategi TI, menetapkan hubungan dan organisasi TI, mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, menaksir resiko. Kedua, acquisition and implementation. Memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan solusi terotomatisasi. Yang kedua, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara prosedur. Yang keempat, memasang dan mengakui sistem. Yang kelima, mengelola perubahan. Yang ketiga, delivery and support. Memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan. Yang kedua, mengelola pelayanan kepada pihak lain. Yang ketiga, memastikan pelayanan yang kontinu. Yang keempat, memastikan keamanan sistem. Yang kelima, mengelola konfigurasi atau susunan. Yang keenam, mengelola data dan fasilitas. Yang keempat, monitoring and evaluasi. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, memonitor proses menaksir kecukupan pengendalian internal, mendapatkan kepastian yang independen. Materi yang keempat adalah manfaat COBIT. Yang pertama, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis. Yang kedua, mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif. Yang ketiga, mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. Yang keempat, mengelola risiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima. Yang kelima, mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi TI. Yang keenam, mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Materi yang kelima adalah versi-versi COBIT. Memiliki sejarah yang panjang, tentunya menjadikan COBIT memiliki versi-versi menurut perkembangannya.
Yang pertama adalah COVID versi 1 pada tahun 1996 yang menekankan pada audit. Yang kedua, COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. Yang ketiga adalah COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. Pada tahun 2003, sebuah versi online menjadi tersedia. Yang keempat adalah COVID versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah pada tata kelola TI. Yang kelima adalah COVID versi 5 pada bulan Juli 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Materi yang keenam adalah kelebihan COVID. Yang pertama, kelebihan COVID yaitu efektivitas dan efisien. Yang kedua, berhubungan dengan informasi dan relevan dan berkenan dengan proses bisnis. Dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga adalah rahasia. Yang keempat, proteksi terhadap informasi yang sensitif dan akses yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, integritas. Yang keenam, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang ketujuh, ketersediaan. Yang kedelapan, berhubungan dengan ketersediaannya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang kesembilan, kepatuhan nyata. Yang kesepuluh, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Kekurangan COVID. Yang pertama, COVID hanya diberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL, The Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, kerumitan penerapan. Yang ketiga, COVID hanya berfokus pada pengendalian dan pengukuran. Yang keempat, COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.